Dan langsung ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam di video warahmatullahi kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kebebasan berekspresi di era digital. Untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Imam Asrowardi dan Ibu Agiska Ria Supriyatna. Sebelum materi dimulai, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Aila Rasati dengan NPM 247820222 dan teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dira Nur Wahid, MPM 24782002. Di sini kami langsung saja ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu terdapat pembuka, yaitu kutipan yang relevan terkait pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, kebebasan berekspresi merupakan hak, namun di digital saat ini, bentuk kebebasan berekspresi tidak hanya melalui tulisan atau lisan saja. Kita juga bisa mengekspresikan diri lewat berbagai platform digital seperti media sosial, video, komentar, bahkan meme. Selain itu, kebebasan ini memiliki dua sisi. Yang pertama, di satu sisi, dunia digital menjadi sarana untuk berbagi ide, gagasan, dan kritik secara luas. Namun di sisi lain, kebebasan ini juga membuka potensi pelanggaran terhadap norma, etika, maupun hukum apabila tidak digunakan secara bijak. Kemudian di slide selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar. Di konsep dasar secara umum, kebebasan berbicara diatur secara berbeda di setiap negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, hak kebebasan berbicara dilindungi oleh First Amendment yang memberikan kebebasan hampir mutlak kepada warganya untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 28F, namun tetap memiliki batasan-batasan tertentu, baik dari segi hukum maupun sosial. Nah, jadi dengan kata lain, kebebasan berekspresi di Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi juga tetap harus mempertimbangkan tanggung jawab serta dampak terhadap orang lain. Selain itu, di sini terdapat beberapa jenis ujaran yang tidak dilindungi oleh hukum, antara lain fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat 3. Kemudian yang kedua, ada ujaran kebencian termasuk yang berkaitan dengan sara diatur dalam KUHP pasal 156A. Lalu ada pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dan yang terakhir, penipuan digital seperti manipulasi atau penyebaran kebohongan di dunia maya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum dan regulasi. Sebelum itu, hukum dan regulasi merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. Tanpa adanya aturan hukum, dunia digital bisa menjadi tempat yang tidak aman, penuh penyalahgunaan data, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber. Oleh karena itu, di Indonesia dan di berbagai negara lain, pemerintah membuat berbagai aturan hukum untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan kebebasan berekspresi tetap berada dalam batas etika dan moral yang sesuai. Nah, di sini tuh yang pertama ada Undang-Undang ITE tahun 2008, revisi 2016 dan 2024.
Nah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, beberapa pasal penting, pasal 27 ayat 1 melarang penyebaran konten bermuatan asusila. Pada pasal 27 ayat 3 melarang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial. Pasal 24 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Pasal 29 melarang pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara digital. Tujuan utama Undang-Undang ITE yaitu melindungi pengguna internet dari konten berbahaya, menjaga ketertiban dan moral publik, menjadi dasar hukum dalam menangani kasus seperti cyberbullying, hoaks, dan ujaran kebencian. Namun, Undang-Undang ITE juga sering dikritik, terutama pasal pencemaran nama baik yang dianggap bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Karena itu, pemerintah kini berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Lalu yang kedua ada Undang-Undang PDP tahun 2022. Nah, kemudian ada Undang-Undang PDP yang menjadi tonggak penting dalam melindungi data pribadi warga negara. Isi pokok Undang-Undang PDP yaitu data pribadi mencakup nama, alamat, NIK, nomor telepon, biometrik, hingga data keuangan. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib meminta persetujuan eksplisit sebelum menggunakan data pengguna. Pelanggaran terhadap perlindungan data bisa dikenakan sanksi pidana dan administratif, termasuk denda miliaran rupiah. Nah, contoh kasus yang relevan itu misalkan kasus kebocoran data Bjorka tahun 2022, di mana data 1,3 miliar SIM card dan data EKTP bocor ke forum publik, menunjukkan pentingnya Undang-Undang PDP dalam memperkuat sistem keamanan nasional. Lalu yang ketiga ada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 mengatur penyelenggara sistem elektronik atau PSE seperti Google, Meta, TikTok, dan marketplace lainnya. PSE wajib mendaftar ke Kominfo dan memiliki kewajiban menghapus konten yang dianggap melanggar hukum, misalnya pornografi atau hoaks, lalu menyimpan data pengguna di server yang aman dan tunduk pada hukum Indonesia, memberikan akses kepada pemerintah untuk kepentingan penegak hukum. Peraturan ini sempat menuai pro dan kontra. Pihak pro menganggap peraturan ini perlu agar negara bisa mengawasi platform digital asing. Sedangkan pihak kontra menilai aturan ini bisa mengancam kebebasan berekspresi karena membuka celah sensor berlebihan. Lalu yang terakhir ada perbandingan dengan regulasi di Amerika Serikat. Negara lain seperti Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda yang lebih liberal. Beberapa undang-undang penting antara lain CDA atau Communication Decency Act melindungi platform online dari tanggung jawab atas konten yang dibuat pengguna. Pasal 230, artinya jika seseorang menulis ujaran kebencian di Twitter, platform tidak otomatis bersalah. COPA atau Child Online Protection Act melindungi anak-anak dari paparan konten pornografi di internet. Lalu ada CIPA atau Children Internet Protection, mengatur sekolah dan perpustakaan untuk memfilter konten berbahaya bagi anak. Lalu CAN-SPAM, mengatur pengiriman email agar tidak menipu dan memberikan opsi berhenti atau unsubscribe. Nah, perbedaan mendasar adalah bahwa di Amerika Serikat fokus utamanya adalah melindungi kebebasan individu, sedangkan di Indonesia lebih menekan pada moral publik, keamanan, dan ketertiban sosial. Lanjut. Nah, di sini ada isu dan dilema etika. Nah, setelah memahami hukum dan regulasi, kita masuk ke bagian lebih kompleks, yaitu isu dan dilema etika di dunia digital. Mengapa disebut dilema? Karena sering kali kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama penting, antara menjaga kebebasan dan melindungi keamanan atau moralitas publik. Nah, di sini yang pertama ada anonimitas internet.
antara privasi dan penyalahgunaan anonimitas adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi di dunia maya tanpa menggunakan identitas aslinya. Fenomena ini memiliki dua sisi. Sisi positifnya itu memberikan ruang aman bagi orang untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut dihakimi atau dikriminalisasi. Berguna bagi jurnalis, aktivis, dan whistleblower yang ingin mengungkap pelanggaran tanpa takut ancaman, melindungi privasi individu dari pengawasan yang berlebihan. Sisi negatifnya yaitu banyak disalahgunakan untuk melakukan cyberbullying, penipuan online, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Akibat anonimitas pelaku sering sulit dilacak, membuat kejahatan digital meningkat. Dilema etikanya itu apakah kita harus menjaga anonimitas demi kebebasan atau menghapusnya demi keamanan publik. Lalu yang kedua ada kebocoran data versus transparansi. Kebocoran data menjadi salah satu masalah terbesar di era digital. Banyak data pribadi masyarakat yang disimpan oleh lembaga pemerintah maupun swasta bocor ke publik. Kasus nyatanya itu yang seperti saya sebutkan tadi, kasus Bjorka. Lalu kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, data lebih dari 90 juta pengguna dijual di platform di forum gelap. Namun di sisi lain masyarakat menuntut transparansi data publik, misalnya keterbukaan anggaran proyek pemerintah dan laporan pejabat publik. Nah, dilemanya yang muncul pada kasus ini itu bagaimana cara melindungi privasi individu tanpa menghambat transparansi dan akuntabilitas publik. Nah, lalu yang ketiga ada sensor versus kebebasan informasi. Sensor di dunia digital menjadi salah satu topik paling kontroversial. Pemerintah atau platform sering memblokir konten dengan alasan keamanan, moralitas, atau perlindungan anak. Nah, contoh kasusnya itu pemblokiran situs pornografi dan judi online oleh Kominfo. Pemutusan akses internet di Papua pada tahun 2019 dengan alasan keamanan nasional. Pemblokiran beberapa situs berita independen yang dianggap menyebar informasi sensitif. Dilema etikanya itu sensor dapat mencegah penyebaran konten negatif, tetapi jika dilakukan berlebihan dapat mengancam hak warga untuk memperoleh informasi dan berpendapat. Jadi tantangannya itu adalah menentukan batas yang adil antara perlindungan dan pembatasan. Lalu ada spam dan pelanggaran privasi. Spam adalah pengiriman pesan atau iklan tanpa izin pengguna, biasanya berbentuk email, pesan WhatsApp, atau iklan pop-up yang mengganggu. Masalahnya bukan hanya mengganggu, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis atau politik. Banyak spam digunakan untuk phishing atau menipu pengguna agar memberikan informasi privasi dan lalu yang terakhir ada. Nah, ini tuh kebebasan individu untuk mengekspresikan diri versus kewajiban sosial dan moral untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan privasi bersama. Keduanya sama-sama penting sehingga solusi etis bukan dengan membatasi satu pihak, tetapi dengan membangun kesadaran, empati, dan literasi digital agar masyarakat bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Kesimpulan dari topik yang ini tuh isu dan dilema etika di dunia digital menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan. Internet dapat menjadi alat pembebas atau alat perusak, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, gimana di sini kita masuk ke materi kasus nyata dan konteks di Indonesia. Eh, di mana etika digital itu menjadi hal yang sangat penting di Indonesia karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang interaksi yang luas, tetapi juga membawa berbagai tantangan moral. Eh, di mana salah satunya yaitu ujaran kebencian di media sosial. Contoh kasusnya yaitu paling terkenal adalah kasus
Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada tahun 2016 dan beberapa konflik politik di masa pemilu 2019 sampai 2024. Di mana banyak potongan video dan pernyataan disebarkan tanpa konteks lengkap, menjadi pemicu kebencian di antara kelompok masyarakat. Faktanya, media sosial digunakan untuk menyebarkan hoax dan provokasi. Banyak akun anonim melakukan serangan verbal dan ujaran kebencian, di mana di situ berdampak polarisasi politik dan sosial, menurunnya kepercayaan antar warga, penyebaran kebencian lintas kelompok, agama, suku, dan politik. Eh, Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu pornografi dan moral publik. Kasusnya ada kasus penyebaran video tanpa izin dari platform dan konten eksplisit di platform digital seperti TikTok, Twitter, dan OnlyFans semakin meningkat. Faktanya banyak korban mengalami tekanan psikologis dan sosial. Pelaku dapat dijerat dengan UU ITE dan UU pornografi. Dampaknya reputasi korban rusak, normalisasi perilaku tidak bermoral di media sosial. Munculnya industri konten seksual yang tidak etis. Etika yang dilanggar, dia melanggar privasi individu, penyalahgunaan kebebasan berekspresi, dan yang lain sebagainya. Untuk pembelajaran saja bahwa dunia digital bukan ruang bebas tanpa batas. Setiap unggahan memiliki konsekuensi hukum dan moral. Kebebasan berekspresi harus menghormati martabat dan hak orang lain. Kemudian di kasus selanjutnya, ada cyberbullying. Kasus Amanda Mojokerto, di mana kasus Amanda siswi SMP di Mojokerto ini menjadi perhatian publik setelah ia menjadi korban perundungan daring. Komentar jahat dan ejekan yang diterima membuat korban depresi hingga meninggal dunia. Faktanya, perundungan digital sering dilakukan lewat komentar dan pesan-pesan pribadi. Banyak pelaku merasa aman karena bersembunyi di balik akun anonim, di mana itu berdampak menurunnya kesehatan mental korban, lingkungan digital menjadi tidak aman, penyebaran budaya mengejek sebagai hiburan, dan melanggar etika, kurangnya empati dan kepedulian sosial, tidak menghargai perasaan dan martabat orang lain. Untuk pembelajaran etika digital menuntut empati, setiap komentar atau tindakan di dunia maya harus tetap berlandaskan hati nurani dan rasa hormat. Kemudian untuk kasus nyata selanjutnya ada ulasan palsu marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kasusnya itu banyak penjual menggunakan akun palsu untuk membuat ulasan positif palsu demi menaikkan rating toko atau produk. Faktanya konsumen tertipu oleh rating yang tinggi, tapi produk tidak sesuai deskriptif. Platform e-commerce sulit menjaga integrasi sistem ulasan. Dampaknya hilangnya kepercayaan terhadap marketplace, kerugian konsumen dan reputasi platform. Etika yang dilanggar, ketidakjujuran dalam transaksi digital, manipulasi data dan perilaku curang. Slide selanjutnya, kita masuk ke etika dan solusi. Setelah tadi kita berbicara kasus nyatanya yang ada di Indonesia, sekarang kita berbicara ke etika dan solusinya. Eh, Setelah memahami beberapa kasus pelanggaran etika digital, penting bagi masyarakat untuk melihat pedoman pelaku etis dan kesadaran digital yang kuat. Etika digital tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, budaya, dan tanggung jawab pribadi. Ada prinsip etika digital, yaitu ada tanggung jawab digital sebagai pengguna internet harus memahami bahwa semua aktivitas daring memiliki konsekuensinya. Contohnya tidak menyebarkan hoax, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Untuk selanjutnya ada integritas dan kejujuran dan hindari hoax dan manipulasi.
Integritas dan kejujuran, hindari manipulasi atau penipuan atau uang palsu di dunia digital atau ulasan palsu di dunia digital. Integrasi membangun kepercayaan digital. 4. Kemudian ada empati dan sopan santun. Empati dan kesopanan etika digital menyangkut tata krama, komunikasi, hindari ujaran kebencian, ejekan, atau merendahkan orang lain. Kesadaran privasi. Kesadaran privasi, jangan sembarangan menyebarkan data pribadi milik sendiri atau orang lain. Gunakan prinsip data minimal dan pastikan keamanan akun. Kemudian ada kritis terhadap informasi. Biasakan untuk memverifikasi berita sebelum membagikannya. Gunakan sumber terpercaya dan hindari menjadi penyebar hoax. Kemudian ada program pemerintah. Untuk memperkuat pemahaman etika digital pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo meluncurkan berbagai program nasional, yaitu pertama program Internet Sehat dan Aman (ISAN). Fokus pada keamanan data privasi dan etik bermedia sosial. Kemudian ada Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD. 4 pilar, etika, keamanan, dan budaya kecakapan. Kemudian ada kampanye anti-hoax dan keamanan cyber. Di mana di sini mengajarkan pengguna untuk memverifikasi berita dan menjaga keamanan data pribadi. Tujuannya ada program ini yaitu membangun masyarakat digital yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, dunia digital mencerminkan perilaku nyata manusia. Kasus seperti ujaran kebencian, pornografi, cyberbullying, dan ulasan palsu menunjukkan lemahnya kesadaran etika. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan menciptakan ruangan digital yang aman dan sehat. Gunakan teknologi itu untuk membangun, bukan untuk merusak. Dunia digital bukan sekadar ruangan maya, ia juga cerminan dari moral manusia di dunia nyata. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa nih? Lanjut ke selanjutnya. Ke sesi ringkasan dan diskusi. Dari sini akan saya ambil alih kembali. Untuk ringkasan sendiri sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital merupakan hak fundamental setiap manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun di tengah kemajuan teknologi, informasi yang begitu cepat, makna kebebasan berekspresi telah mengalami perluasan yang sangat besar. Jadi dulu kebebasan berekspresi itu mungkin terbatas pada tulisan pidato atau kegiatan organisasi. Tapi sekarang kebebasan itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk digital, mulai dari unggahan media sosial, komentar, video, hingga meme. Selain itu, perkembangan ini tentu membawa banyak manfaat, karena memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi dengan jangkauan yang sangat luas dan cepat. Nah, namun seperti dua sisi mata uang, kebebasan digital juga menghadirkan tantangan etika yang tidak kecil. Kemudahan berbicara di ruang maya seringkali membuat orang lupa bahwa setiap kata yang diucapkan atau diposting memiliki konsekuensinya. Jadi kebebasan itu tidak disertai tanggung jawab bisa berubah menjadi sumber masalah seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, cyberbullying, atau pelanggaran privasi orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan diskusi untuk materi kali ini. Yang pertama ada, kapan kebebasan berbicara menjadi
pelanggaran, dan yang kedua, apakah anonimitas selalu perlu, dan yang ketiga, apakah sensor melanggar hak berekspresi? Apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut? Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran? Kebebasan berbicara menjadi pelanggaran ketika pendapat yang disampaikan mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, diskriminasi, atau menyebarkan hoaks yang merugikan pihak lain. Artinya bukan isi pendapatnya yang dilarang, tapi cara dan dampaknya yang bisa menimbulkan. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan kedua terkait apakah anonimitas selalu perlu? Oke, untuk pertanyaan kedua akan saya jawab. Di mana anonimitas itu memang bisa melindungi identitas seseorang, terutama untuk keamanan atau ketika menyuarakan hal-hal sensitif. Namun di sisi lain, jika disalahgunakan, anonimitas itu bisa saja membuat orang tidak bisa membuat anonimitas itu membuat seseorang tidak bertanggung jawab atas ucapannya. Jadi anonimitas itu boleh digunakan asal tujuan etis dan tidak melanggar hukum. Mungkin itu dari saya. Saya balikan ke pembawa acara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini akan saya jawab. Apakah sensor melanggar hak berekspresi? Jadi, tidak sepenuhnya sensor itu bisa menjadi bentuk pengawasan untuk melindungi kepentingan publik. Misalnya mencegah penyebaran ujaran kebencian, pornografi, atau hoax. Namun jika sensor digunakan secara berlebihan dan mengekang opini masyarakat, maka itu bisa dianggap melanggar hak berekspresi. Kuncinya adalah keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan. Mungkin hanya itu saja untuk presentasi kali ini. Apakah ada tambahan dari teman-teman sekalian? Mungkin dari cukup. Mungkin karena sudah di ujung waktu, kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dir. Udah kan?